teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan podcast berlima ini di mata kuliah pelajaran agama Islam. Gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini aku tuh punya pembahasan nih yang cukup banyak diperbincangkan oleh masyarakat dan ya sangat-sangat jadi buah bibir juga lah untuk pembicaraan ini. Kalian tahu nggak sih LGBT? Wah, tahu lah Iya. gay, biseksual, transgender. Itu lah ya. Aku tuh punya beberapa korelasi tentang LGBT dan jadi pembahasan karena di matkul agama ini aku mau bikin podcast yang tentang kaitannya sama LGBT. Kalian kenal dengan femininitas dari cowok ya atau cewek-cewek? Ya, inilah kasarnya boti lah ya. Itu berarti. Iya, sebutnya. Nah, menurut aku mau nanya deh ke Bagja, menurut kamu gimana sih tanggapan boti itu? Mana ya? Gua nggak tahu sih ya kenapa dia bisa jadi boti gitu ya, mungkin dari lahir atau didikan orang tuanya atau mungkin dia dijauhin sama cowok-cowok gitu. Dia bisa aja dia tuh jadi boti gara-gara dijauhin sama cowok-cowok gitu karena mainnya sama cewek terus. Oh, berarti dari faktor sosial berarti? Iya, bisa dari faktor sosial juga. Berarti kalau menurut kamu gimana enggak? Kalau menurutku sih kemungkinan lebih besar dari faktor lingkungan ya. Lingkungan, Iya, berarti jadi- sosial lingkungan. Iya. Jadi dia lingkungannya mungkin kayak dia itu kayak waktu tadi bilang lebih sering dengan cewek. Iya. Jadi Ke bawah gitu ya. Ke bawah dan awalnya mungkin nyoba-nyoba doang, kayak pakai apa sih? Pakaian yang kayak wanita gitu-gitu. Iya. Ya, terus perilakunya mungkin cuman udah dia seperti itu lingkungan ini mensupport dia. Setuju itu. Setuju. Support dia jadi apa ya? Karena dia yang sebelumnya gak merasa nyaman gitu Ya, ya. jadi lebih Iya. jadi bisa merasa nyaman dari situ. Iya. Ya, jadi gitu. Oke. Lanjut ya. Jadi kenapa aku mulai dari yang kata Bagja tadi, boti? Karena boti itu erat kaitannya nanti itu ke next step LGBT guys. Tahu kan dari LGBT sama Reo udah mention dari awal. Nah, menurut kalian ini tuh di negara-negara Eropa khususnya katanya LGBT itu erat kaitannya dengan HAM, hak asasi manusia. Menurut kamu deh aja tanggapannya gimana itu? LGBT tentang HAM katanya bolehlah di negara berkembang, negara maju katanya, bukan negara berkembang ya, negara maju boleh pernikahan sesama jenis. Ya kan awalnya ada pernikahan sesama jenis itu kayak mulainya dari biseksual dulu, lalu lama-lama jadi mungkin ada pernikahan sesama jenis. Gimana sih itu aja tanggapannya? Tentang kaitannya sama HAM nih, setuju gak sih kalau kamu ya? Jadi kalau dari gue sih Enggak. Kenapa sih gak setuju? Katanya kan HAM. ini sebenarnya kaitannya bukan sama kami sih, tapi ke kodrat asal manusia. Oke. Kita diciptakan ini kan dengan dua jenis kelamin yang berbeda ya. Dan yang pasti kalau misalnya malah suka sesama jenis itu jelas melanggar kodrat kita sebagai manusia. Wah, keren banget sih. Karena soalnya kalau kita lihat kan jangan lihat ke orang lain dulu, tapi lihat ke diri kita. Kalau kita sendiri aja melanggar kodrat itu, gimana kita akan senang? Benar. Setuju. Apalagi negara maju itu dan juga aku nanya juga pendapat ya. Tapi kalau menurut mana Rai, gimana sih negara maju itu menyikapi tentang LGBT dengan HAM? Apakah setuju nggak kalau dari diri kamu sendiri ya? Kalau menurut saya sih gue setuju karena boleh saja ada hak asasi manusia tapi tidak boleh ada namanya persimpangan. Oke. Karena penyimpangan itu akan membuat kita ya hilang arah, namanya aja penyimpangan. Jadi kita akan hilang arah. Jadi oke, nangkep. Oh, mungkin seharusnya LGBT itu ya nggak ada. Tapi kita kan membahas tentang LGBT ini karena telah ada loh teman-teman, ada nyatanya, ada buktinya. Nah, aku punya pertanyaan ini tentang cara kalian menyikapinya sih, tapi aku nggak akan nanya ke kalian semua, aku cuma mau nanya ke Tarangga deh. Cara nyikapinya gimana sih tentang LGBT ini, tapi nggak boleh melanggar HAM juga, karena mau gimana pun juga orang yang LGBT tetap manusia. Apakah menurut kamu ya udahlah peduli amat atau harus
ada peran pemerintah atau gimana sih menurut kamu? Sebenarnya peran pemerintah juga butuh ya, kita butuh juga untuk kayak larangannya, kayak apa sih, larangan dari pemerintah itu juga butuh kan pasti. Masuk barat. Contoh bisa masukin bara. Iya benar, jadi Masukin bara. Biar mentalnya terbangun kembali. Ya biar kita terbangun kembali gitu kan. Di situ kita ya kalau sebagai kayak kita orang ya, kalau misalkan teman kita yang kayak gitu, Iya. sebisa mungkin sih kita ngasih tahu yang benar, ngarahin lah, kita ngarahin dia ke yang benar gitu. Gitu. Oke. Nggak perlu kita jauhin gitu. Tapi Jadi kita bantu lah. Kita bantu arah, Kita bantu bimbing. arah. Iya. Menurut kalian bertiga setuju nggak sama statement yang Angga kata? Atau ada komentar lain? Ya, setuju dengan adanya pemerintahan gitu tuh. Jadi si LGBT itu nggak merasa mereka tuh disupport gitu dengan tapi- ada larangan tuh. Tapi pemerintah itu seharusnya mengarahkan kembali ke jalan yang benar. Iya. jadi bina kembali. Oke. Jadi Ya, memperkecil kemungkinan lah. Jadi nggak dikecil ulang. Oke, mereka berkejaran. Benar-benar setuju sih, setuju. Oke, next question, tapi ini kaitannya dengan agama. Menurut kalian sendiri, bagaimana sih cara agama menyikapi LGBT? Apakah sebenarnya agama harus ambil andil di dalam LGBT? Ya, menurut kamu gimana aja? ya, Kita nggak membicarakan tentang agama Islam aja, mungkin di agama-agama lain loh teman-teman. Apakah agama harus beradil atau pemerintah saja yang harus beradil? ya agama mah nggak juga nggak ikutan ya soalnya gitu ya. Jelas harus ikut. Iya. Karena kan yang jelas kan apa ya? Manusia itu kan biasanya bakal patuh sama apa yang gue takutin. Oh iya benar-benar. Nah otomatis kalau agamanya berperan lebih dominan, pasti dia takut dong. Betul. Jadi Benar. apapun yang dilarang oleh Tuhannya pasti akan dia dong. Oke, setuju sih. Terus kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, dan sebenarnya pertanyaan ini pun mungkin yang harusnya ditanyakan oleh kaum LGBT itu, hak apa sih yang harusnya mereka dapatkan? Ya mereka nggak dapat apa-apa gitu. Karena kenapa? Ya udah salah, mereka juga salah gitu secara agama, secara ya Moral. sosial, moral juga udah salah. Benar juga, benar. Karena orang-orang LGBT itu, mereka itu sudah menyalahi banyak aturan. Iya. Mulai dari aturan agama, aturan sosial, hingga aturan pemerintahan pun mereka banyak menyalahi. Berarti boleh kan kalau aku mengatakan orang yang LGBT itu tidak bisa mendapat hak apa-apa? Boleh. Boleh. Atau punya pendapatan, atau menurut kamu Ray, apakah mereka perlu hak-hak hidup lainnya? Ya mereka akan mendapatkan asasi manusia itu jika mereka mentaati peraturan hak asasi manusia tersebut. Oke. Jadi kalau misalnya si LGBT itu, kaum LGBT itu tidak menyalahi aturan, ya hak asasi manusia itu gimana ya biasanya? Gimana tuh? Intinya mereka itu harusnya menaati peraturan dulu untuk mendapatkan haknya. Ya, itu. Iya, memang seharusnya seperti itu. Iya, Tapi saya begitu. iya. Nah, oke, teman-teman, ini mungkin jadi last question aja, dan biar kita pun aku sebenarnya pengen tahu tanggapan dari kalian sendiri. Jika ini perumpamaan aja, jika di Indonesia LGBT itu disahkan, tanggapan kalian gimana sih? Mulai dari bagian deh gimana? Oh dari saya ya, ini realistis aja, Indonesia itu negara yang beragama, jadi gak mungkin gitu ngebela LGBT, support. Terus juga kalau emang disupport, kemungkinan besar warga Indonesia itu bakalan jadi kontra, soalnya Indonesia itu negara yang dominan dengan dominan agama gitu, memiliki agama gitu rata-rata warganya tuh. Jadi ya pasti ditolak lah sama warga negara yang sendiri gitu. Gak akan. Setuju. Kalau menurut kamu aja? Kalau dari aku sih sebenarnya hampir sama kayak Bagja. Yang jelas Indonesia ini kan negara yang beragama gitu loh. Iya. Apalagi mayoritasnya Muslim. Betul. Yang pasti menentangkan banget kan kayak gitu. Iya, memang sih harus sih. Nah, seandainya ada itu pasti bakal jadi perpecahan banget lah buat di Indonesia. Pasti bakal banyak perpecahan
mulai dari masyarakatnya, bagaimana kita mereka, atau bahkan mungkin orang-orang yang kayak ekstrim gitu, apalagi yang kelompok-kelompok entah dari agama apapun itu yang ekstrim pasti bakal ngelakuin sesuatu yang berlebihan ya. Oh benar sih. Pembunuhan, Setuju itu. kekerasan segala macam. Itu pasti banget. Oke. Kalau menurut kamu Ray? Nah, aku setuju banget ya sama poinnya Iga. Kalau misalnya kita melegalkan hak LGBT ini, tentunya bakal ada persatuan. Sekarang aja kita nggak ada, misalnya belum disahin nih. Persatuan di mana-mana. Perbedaan agama, perbedaan kepercayaan, lain-lain. Dengan adanya LGBT ini ya tentu persatuan itu makin banyak dan Tapi hancur kacau ya. Dan terakhir Kak, menurut kamu gimana? Kalau pandangan aku sih udah pasti sangat menolak karena ya itu dia bisa nimbulin kayak tadi perseteruan terus kekacauan kan, bisa kayak pembunuhan, itu bakal nambahin tingkat kriminalisasi kayak gitu Yes. dan bahaya. Terus juga ya apa ya, budaya di Indonesia juga kan kental lah, cuman kuat tapi juga kuat banget budayanya. Jadi kayaknya kalau misalkan bakal disahin gitu ya, itu kayaknya sulit sih kalau bakal sih. Benar. Dan kalau bakalan disahin juga aku sih menolak kalau pandangan aku sendiri. Jelas kita berlima mungkin bakal jadi yang depan untuk menolak hal Pasti ini. menolak pasti. ya say no to LGBT. Bahkan pesan apa sih? Apa aja tadi ada tambahan? Bahkan inget gak sih yang kasus ibunya ngebunuh anaknya, nyewa pembunuh bayaran buat bunuh anaknya gara-gara anaknya ngaku gay. Oh iya, aku pernah dengar itu dan ya itu sangat-sangat ditentang bahkan oleh orang tua sendiri. Itu juga yang kita takutkan juga. Iya, Kalau Kasus yang sampai itu bakal banyak banyak. Ngeri sih. Ya teman-teman, thank you buat pembahasan LGBT ini. Mungkin banyak pesan kalau kita sampaikan satu-satu buat para yang di luar sana LGBT. Tapi intinya dari pembahasan LGBT ini kita sangat menentang keras ya teman-teman. Yang pertama LGBT itu larangan. LGBT itu sangat-sangat persimpangan dengan agama, bukan hanya agama, nilai sosial dan nilai moral pun sangat bertentangan. Jadi jika ditanyakan tentang orang-orang LGBT, kita pun akan menentang kalian pun tidak menaati HAM yang ada gitu. Iya. Bahkan intinya kita nggak setuju tentang LGBT itu, apalagi berkaitan dengan HAM, sangat-sangat tidak setuju. Tapi di pembahasan kali ini cukup saja ya teman-teman, karena keterbatasan waktu dan juga pembahasannya cukup saja di situ. Kita akhiri aja dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.